Sebelum ke langkah-langkah pembuatan alat peraga, pertama-tama ialah siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat peraga, yaitu terdiri dari triplex yang berukuran 120 x 40 cm, gergaji, obeng, paku mur secukupnya, piloks, engsel 2 buah, mika bening, bola mainan yang berdiameter 20 cm, magnet secukupnya, lem tembak, papan keterangan yang terbuat dari kertas secukupnya, kardus atau box, cutter, korek, isolasi bening, spidol, penggaris, dan yang terakhir pasir mainan. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, langkah kedua adalah potong triplex menjadi 2 bagian yang sama besar menggunakan gergaji. Jadi, kita ambil triplex yang sudah disiapkan yang berukuran 120 x 40, lalu kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar sehingga masing-masing triplex tersebut ukurannya menjadi panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Langkah ketiga adalah pasang engsel pada triplex agar bisa dilipat. Jadi, kita gabungkan kembali triplex yang sudah dipotong tadi dengan menggunakan engsel sebagai perekatnya. Lalu merulas semua lubang yang ada di engsel supaya kedua triplex tersebut benar-benar tersambung. Langkah keempat yakni setelah dipasangnya engsel, kemudian cat triplex menggunakan piloks. Jadi kita ambil triplex yang sudah kita gabungkan tadi, lalu kita ambil juga piloks, lalu kita cat sehingga warna triplex menjadi warna abu-abu. Langkah kelima yaitu bola dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar menggunakan cutter. Jadi kita ambil bola mainan yang berongga dengan jari-jari 20 cm yang sudah disiapkan tadi, lalu kita belah tengah sehingga bola menjadi 2 bagian yang sama besar seperti yang ditunjukkan pada layar. Langkah keenam yaitu buat kerangka kerucut dan tabung sesuai dengan ukuran bola. Atau dengan kata lain, jari-jarinya berukuran 10 cm dan untuk tingginya sama dengan diameter bola yaitu 20 cm. Kerangka kerucut dan tabung ini terbuat dari bahan mika. Langkah selanjutnya atau langkah 7, satukan menggunakan lem tembak. Maksudnya adalah kerangka bangun kerucut dan kerangka tabung yang sudah dibuat tadi kita bentuk sehingga menjadi bangun tabung dan bangun kerucut dengan cara menggunakan lem tembak sebagai perekatnya. Dan untuk lem tembak ini sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan korek. Langkah ke-8, kemudian buat kerangka kerucut dengan jari-jari setengah R dan 2 R dan tingginya 2 R. Maksudnya adalah kita buat kembali 2 buah kerangka kerucut di mana satunya berukuran jari-jari 5 cm dan yang satunya berjari-jari 20 cm
dan untuk tingginya keduanya adalah 20 cm. Langkah ke-9, satukan jaring-jaring kerucut menggunakan lem tembak. Sama seperti langkah sebelumnya, maksudnya yakni setelah jaring-jaring kerucut selesai dibuat, langkah selanjutnya itu adalah membentuk kerangka-kerangka tadi menjadi sebuah bangun kerucut dengan menggunakan lem tembak sebagai perekat. Dan lem tembak ini sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan korek api, sehingga terbentuklah bangun kerucut dengan jari-jari setengah R dan bangun kerucut dengan jari-jari 2 R. Langkah ke-10, kemudian buat juga kerangka tabung dengan jari-jari setengah R dan 2 R dan tingginya 2 R. Maksudnya adalah kita buat 2 buah kerangka tabung di mana yang satunya berukuran jari-jari 5 cm dan yang satunya berjari-jari 20 cm. Dan untuk tingginya keduanya adalah 20 cm. Langkah selanjutnya atau langkah yang ke-11 adalah bentuklah kerangka tabung yang sudah dibuat dengan menggunakan lem tembak. Lem tembak ini berfungsi sebagai perekatnya, di mana sebelumnya lem tembak ini sudah dipanaskan menggunakan korek api. Sehingga terbentuklah bangun tabung dengan jari-jari 2 R atau 20 cm dan tabung dengan jari-jari setengah R atau 5 cm dan keduanya tingginya sama dengan 20 cm. Langkah yang ke-12 adalah pasang magnet pada bangun ruang yang sudah dibentuk dan tempelkan magnet pada triplex menggunakan lem tembak dan dikuatkan dengan isolasi. Jadi kita ambil triplex yang sebelumnya sudah diwarnai. Sebelum itu kita tuliskan terlebih dahulu judul alat peraga kita, yaitu perbandingan volume bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan spidol permanen. Selanjutnya, ambillah bangun-bangun yang dikehendaki, lalu tempelkan pada triplex dengan cara menggunakan magnet dan isolasi bening sebagai perekatnya, seperti yang ditunjukkan pada layar video. Selanjutnya, tempelkan juga papan keterangan pada bagian atas dan juga papan keterangan pada bagian bawah, di mana papan keterangan pada bagian atas itu berisikan rumus volume bangun ruang sisi lengkung, sedangkan papan keterangan pada bagian bawah nantinya itu berisikan perbandingan antara volume bangun-bangun yang dikehendaki. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-13 adalah siapkan box tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan segala perlengkapan. Contohnya, papan keterangan, pasir mainan, termasuk juga bangun-bangun kerucut dan juga bangun-bangun tabung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai cara bermain perbandingan volume bangun ruang sisi lengkung. Langkah yang pertama,
kita siapkan dua bangun ruang yang akan kita buktikan. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menggunakan bangun ruang tabung yang jari-jarinya berukuran R dan setengah R dengan tinggi yang sama. Kemudian, kita tempelkan bangun ruang tabung yang jari-jarinya berukuran R pada papan triplek. Selanjutnya, tuangkan pasir mainan pada bangun tabung berjari-jari setengah R hingga terisi penuh. Lalu, kita tuangkan pasir tersebut ke dalam bangun tabung berjari-jari R. Kita lakukan langkah ini secara berulang, hingga bangun tabung berjari-jari R terisi penuh oleh pasir. Sembari menuang, kita hitung berapa kali kita menuang pasir dari tabung berjari-jari setengah R ke dalam tabung berjari-jari R. Nah, ternyata isi tabung berjari-jari R setara dengan 4 kali isi tabung berjari-jari setengah R. Sehingga kita dapatkan perbandingan volume antara bangun tabung yang jari-jarinya berukuran setengah R dan bangun tabung berjari-jari R, yaitu 4 kali volume tabung berjari-jari setengah R sama dengan volume tabung berjari-jari R. Untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan bangun ruang kerucut yang berjari-jari R dan bangun setengah bola yang berjari-jari R dengan tinggi kerucut adalah 2R. Kemudian, kita tempelkan bangun ruang setengah bola pada papan triplek. Langkah selanjutnya, kita tuangkan pasir mainan pada bangun kerucut hingga terisi penuh. Lalu, kita tuangkan pasir tersebut ke dalam bangun setengah bola. Nah, ternyata isi bangun kerucut berjari-jari R setara dengan isi bangun setengah bola berjari-jari R. Sehingga kita dapatkan perbandingan volume antara bangun kerucut berjari-jari R dan bangun setengah bola berjari-jari R, yaitu volume kerucut berjari-jari R sama dengan volume setengah bola berjari-jari R.